Presented by Group 9. Welcome to school. Halo, perkenalkan nama saya Melinda. Halo, perkenalkan nama saya Jelita Islahani. Halo, perkenalkan nama saya Siti Novita Putri Mustafa. Logika Matematika. Dosen pengampu, Dr. Muhammad Ridwan Yudhanegara, SPD, MPD. Universitas Singa Perbangsa Karawang. Logika sama dengan penalaran. Penalaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara berpikir dengan mengembangkannya berdasarkan nalar dan bukan pengalaman. Matematika sama dengan mathema dalam bahasa Yunani kuno, berarti pengetahuan, pemikiran, pengkajian, pembelajaran. Jadi logika matematika merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari pemikiran logis untuk menentukan nilai kebenaran suatu proposisi atau pernyataan dan menarik kesimpulan berdasarkan kondisi tertentu. Troposisi. Troposisi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak juga keduanya. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, by, ki, ker, kes. Contoh, P, 8 adalah bilangan genap. Ki, 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan sebagainya. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran suatu proposisi. Kemudian ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan suatu kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat dilambangkan dengan B benar, E salah. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga. Notasi P konjungsi Ki dibaca P dan Ki. Contoh, 1. Ayah dan ibu sedang pergi bekerja. 2. Saya suka melon dan apel. 3. Heri dan Hadi adalah saudara kembar identik. Jadi konjungsi itu menghubungkan proposisi pertama yaitu P dan proposisi kedua yaitu Ki dengan kata hubung dan P. Jika proposisi P benar dan proposisi Ki benar, maka P konjungsi Ki bernilai benar. Dan jika salah satu nilai proposisinya salah, maka nilai P konjungsi Ki akan bernilai salah. Disyungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P disyungsi Ki dibaca P atau Ki. Contoh, 1. Paus adalah mamalia atau herbivora. 2. Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. 3. Anissa pergi ke perpustakaan atau ke kantin. Disyungsi hanya akan bernilai salah jika kedua proposisi P dan Ki salah. Jadi, jika salah satu proposisi bernilai benar, maka P disyungsi Ki bernilai benar. Negasi atau ingkaran. P dinyatakan dengan notasi P adalah proposisi tidak P. Ki dinyatakan dengan notasi Ki adalah proposisi tidak Ki. Contoh, 1. Manusia tidak mempunyai ekor. 2. Tidak semua siswa di sekolah menganggap matematika sulit. Jadi misalkan ada sebuah proposisi P bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Kemudian misalkan, jika proposisi P bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Begitu juga berlaku untuk proposisi K, ker. Tautologi. Tautologi merupakan proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kasus. Tautologi BBB artinya benar atau dalam bahasa Inggris TTT merupakan true. Contohnya seperti pada tabel berikut, dapat dikatakan tautologi karena nilai kebenarannya bernilai benar semua. Kontradiksi. Kontradiksi merupakan proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kasus. Kontradiksi SSS artinya salah atau dalam bahasa Inggris FAFF merupakan false. Contohnya seperti pada tabel berikut, dapat dikatakan kontradiksi karena nilai kebenarannya bernilai salah semua. Kontingensi. Kontingensi merupakan proposisi majemuk
yang tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah bukan tautologi dan bukan kontradiksi untuk semua kasus. Contohnya seperti pada tabel berikut, dapat dikatakan kontingensi karena nilai kebenarannya tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah. Ekivalen merupakan dua atau lebih proposisi majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama atau senilai, identik. Disimbolkan dengan seperti simbol bimplikasi namun memiliki dua garis di tengah, adapun ekivalen dapat dituliskan dengan simbol tiga garis yang bersusun. Contohnya seperti pada tabel berikut, dapat dikatakan ekivalen karena nilai kebenaran negasi P konjungsi Q dengan negasi P disjungsi negasi Q identik yaitu as BBB. Eksklusif OR P dan Q dinyatakan dengan notasi P XOR Q, memiliki simbol tanda tambah di dalam lingkaran simbol OR eksklusif mewakili ekspresi matematis jumlah langsung dari subobjek. Eksklusif OR adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q bernilai benar selain itu salah. Contoh, pada sebuah perlombaan Mobile Legends pemenang dijanjikan mendapat hadiah. Hadiahnya adalah handphone. Jika pemenang tidak menginginkan membawa handphone, panitia akan menggantinya dengan senilai uang. Proposisi ditulis sebagai berikut. Pemenang lomba mendapat hadiah berupa handphone atau uang. Kata atau pada disjungsi tersebut digunakan secara eksklusif. Artinya hadiah yang didapat pemenang hanya salah satu dari handphone atau uang tetapi tidak bisa keduanya. Hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika merupakan prinsip dasar yang mengatur hubungan antar proposisi atau pernyataan dalam logika. Berikut beberapa hukum logika. Pertama ada hukum identitas. Kedua ada hukum nol atau dominasi. Ketiga ada hukum negasi. Keempat ada hukum idempoten. Kelima ada hukum inklusi atau negasi ganda. Keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Ketujuh ada hukum komutatif. Kedelapan ada hukum asosiatif. Kesembilan ada hukum distributif. Kesepuluh ada hukum De Morgan. Berikut salah satu contoh hukum-hukum logika. Proposisi bersyarat atau implikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk, jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi. Dilambangkan dengan P implikasi Q atau bisa dibaca dengan jika P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis, sedangkan proposisi Q disebut konklusi. Di sini terdapat tabel kebenaran implikasi, yang mana P implikasi Q bernilai salah jika P benar dan Q salah. Selain itu nilainya benar. P implikasi Q tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan, jika P maka Q tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara antara lain. Jika P, maka Q. Jika P, Q. P mengakibatkan Q. Q jika P. P hanya jika Q. P syarat cukup agar Q. Q syarat perlu bagi P. Q bila mana P. Contoh dari P implikasi Q yaitu: jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P implikasi Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga variasi proposisi bersyarat tersebut adalah converse, yang mana merupakan kebalikan dari implikasi, lalu ada inverse dan kontraposisi. Terdapat tabel kebenaran dari ketiga proposisi bersyarat tersebut. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa implikasi ekivalen secara logika dengan kontraposisinya, sedangkan konvers ekivalen secara logika dengan inverse. Contoh dari varian proposisi bersyarat yaitu, tentukan konvers inverse dan kontraposisi dari pernyataan berikut, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Penyelesaian untuk konvers yaitu, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Kemudian penyelesaian untuk inverse yaitu, jika Amir tidak mempunyai mobil. Bikondisional atau biimplikasi.
Proposisi bersyarat lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q yang dinamakan dengan bikondisional atau biimplikasi dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Terdapat tabel kebenaran dari biimplikasi, yang mana P biimplikasi Q adalah benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah, maka akan bernilai benar. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan P biimplikasi Q dalam kata-kata, yaitu P jika dan hanya jika Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Jika P maka Q, dan sebaliknya, PFF Q. Terdapat juga contoh dari biimplikasi, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, nyalahin lonceng notifikasinya, like, komen, dan share.